Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Ini kalau tadi Marco bilang mau ngebahas tim yang suka ngejagain trofi orang, itu karena menjaga trofi orang lain, maksudnya tim lain gitu ya. Itu karena sebenarnya di Liga Champions musim ini itu ada potensi juara baru. Iya. Betul. Kira-kira ada siapa yang mau jagain siapa ini? Siapa yang mau jagain trofi apa ini? Tapi kita bahas, pasti kita bahas Champions ya, Liga Champions, karena nanti dini hari ada pertandingan Liga Champions. Jadi ada potensi baru juara Liga Champions, sebenarnya harusnya ada tanda tanya ya. Karena masih ada beberapa tim yang memang udah beberapa kali juara gitu. Betul. Nah, leg kedua kan iya, ini. leg kedua. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini fotonya sebenarnya ini tim apa ya? Ini tim Burira mau. Tapi ya ini kita awali dari super komputer dulu ya, super komputer Opta. Jadi Opta, Maret kemarin ada analisis pakai super komputer nih, Opta. Prediksi juara ya, versi superkomputer Opta, simulasi terhadap 100.000 kali simulasi katanya. Nah, di awal-awal itu pas pertama kali masuk babak perempat final, Arsenal itu ada di posisi teratas untuk kandidat sebagai juara. Nah, ada 29,95% di sini, lalu nomor 2 ada Bayern Munich dengan 18,02%, Barcelona di angka 14,74 atau juara bertahan, Paris Saint-Germain ada di 12,15, lalu ada Real Madrid 10,18 dan Liverpool di 7,04, dan paling terakhir itu ada 4,65% Atletico Madrid, dan tidak ada Sporting CP ya di sini. Nah, ini apakah memang ini masih berlaku di setelah leg pertama kemarin? Mungkin kalau kita lihat hasilnya sebenarnya udah mulai agak bergeser ya, Maya. Kalau kita lihat tadi di sana ada Arsenal yang berada di urutan teratas potensi sebagai juara. Dan tentu saja kalau memang jadi juara kan jadi juara baru ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan Arsenal, sejauh ini masih menang memang 1-0. Tapi kalau kita lihat ada 2 trofi yang sudah lepas dari genggaman Arsenal, ada Piala FA dan juga Carabao. Nah, ini dengan selisih margin tipis sekali, 1-0, dan nanti leg kedua akan bermain di kandang Arsenal memang di Emirates. Apakah ini menjadi beban bagi The Gunners? Karena memang boleh dikatakan sampai sejauh ini itu menjadi musuh utama dari The Gunners. Beban mental bertanding. Dua trofi udah lepas. Ini yang ketiga nih, apakah mereka mau fokus di Liga Champions atau mau fokus mengejar trofi di Liga? Karena memang di Liga Inggris mereka jaraknya juga semakin kecil setelah kemarin kalah lawan Bournemouth 1-2. Betul. Dan sekarang Manchester City mengincar posisi atas nih. Nah, mana nih mau difokusin gitu? Apakah di Liga Champions atau di Liga Inggris? Nah, ini jadi ini yang tadi ngejagain trofi. Iya, sejauh ini sih belum pernah dapat trofi Liga Champions ya. Jadi dan dari awalnya quadruple, lepas 2. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah memang ini menjadi sinyal apakah Arsenal akan menjadi meraih gelar pertamanya, trofi barunya, trofi pertamanya dari Liga Champions. Tapi kalau kita lihat selisihnya cukup tipis sekali, 0-1. Dan masih ada kemungkinan apapun masih bisa terjadi dengan selisih seperti ini. Jadi belum terlalu aman The Gunners walaupun main di kandang sendiri. Betul. Dan ya, kita masih menunggu hasil pertandingannya apakah memang masih persentasenya masih cukup tinggi atau memang sudah menurun. Masih relate atau enggak. Betul gitu ya. Sekali. Nah, lalu ada Barcelona tadi di peringkat kedua kalau nggak salah. Nah, ini malah lebih parah lagi, kalah di leg pertama lawan Atletico Madrid dengan skor 0-2, dan itu kalah di kandang pula di Camp Nou, dan ini kan mereka kan bertandang ke markas Atletico Madrid. Kita tahu Atletico Madrid sebenarnya walaupun secara persentase super komputer Opta tadi dia ada di posisi terbawah, tapi mereka ini 2 kali lolos ke babak final, 2 kali tapi belum pernah juara juga, dan berarti artinya mereka sangat berambisi untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Dan apakah Barcelona bisa melewati dengan Atletico Madrid? Kita masih akan nantikan nanti di leg kedua. Betul, ya. Di leg kedua nanti dini hari nanti. Lalu ada tim Liverpool. Yang sebenarnya cukup tadi di awal-awal kita lihat persentasenya cukup baik. Tapi ya enggak lah, itu 2 terbawah Liverpool. 2 terbawah ya? Oh, 2 terbawah tadi ya? 2 terbawah Liverpool tadi kan, hanya 7%. Saya coba membesarkan hati Maya aja sebenarnya, ternyata ingat 2 terbawah. Oh tidak, saya melihat realita aja sekarang ya. Berarti ini sesuai ya, bahwa 2 terbawah dan hasilnya juga memang 0-2 atau 2-0 di leg pertama. Agregat 2 gol nih PR. Dan ini bermain di mana? Sekarang main di Anfield. Apakah Anfield akan kembali angker? Apakah sebenarnya Anfield ini saat ini yang diperlukan magisnya dari Anfield? Apakah bisa comeback seperti kejadian saat menghadapi Barcelona ketika menghadapi dalam kompetisi Eropa yang harus mengejar ketertinggalan defisit 2 gol 2019 if I'm not mistaken.
dengan Baik itu dengan berbedanya susunan pemain, Iya, pelatih iya. pun begitu ya, Dan pasti itu akan menjadi pressure besar bagi Iya, Liverpool untuk 7 tahun lalu ya, Ma, dini ya. hari ini. 7 tahun lalu 2019. Tapi kalau kita lihat Apakah perlu begadang untuk nonton ini? iya, kata siapa yang bilang ya? Boleh begadang asal kalau timnya jago, Dr. katanya Tirta. Dr. Tirta ya. Oke. Nah, apakah Liverpool bisa membalikkan keadaan? Ya, bermain di Anfield memang nggak mudah ya sebenarnya. Paris Saint-Germain musim lalu juga tapi berhasil bisa menang di sana di Anfield 1-0 sebelum mereka Liverpool bisa membalikkan keadaan juga menang 1-0 di markasnya PSG sebelum akhirnya menang penalti ya PSG musim lalu di babak 16 besar kalau nggak salah. Dan musim ini katanya untuk bisa menang Liverpool harus bisa mencetak gol lebih cepat paling nggak 10 menit pertama mereka bisa mencetak gol dan bisa menyamakan agregat untuk nanti selanjutnya bermain di babak tambahan ataupun adu penalti. Dan kalau kita lihat peluang untuk comeback sebenarnya cukup besar karena memang Arne Slot sebenarnya kalau secara statistik itu performa tim Liverpool bersama Arsenal di Anfield itu cukup baik bersama Arne Slot. Kalau dilihat statistiknya dia bahkan di posisi teratas gitu loh dibanding pelatih-pelatih lain. Jadi ya kita berharap lah tuah atau magis dari Anfield nanti untuk para pendukung Liverpool. Nah, di sini ada Bayern Munich dan Real Madrid. Ini juga pertarungan yang memang ya ketat, tapi kalau kita lihat Bayern Munich bisa merebut leg pertama 2-1, tapi ke Real Madrid tentu bukan tim kemarin sore. Mereka nanti akan bertandang ke markas Bayern Munich, artinya main di Allianz, dan ini tentu jadi tantangan karena harus bermain away, karena mereka ya sayangnya kemarin 2 tim wakil dari La Liga itu kalah di kandang semua ya, Barca juga kalah, Real Madrid kalah di kandang. Tapi apakah mereka bisa membalikkan keadaan? Real Madrid kita tahu tim yang ya boleh dikatakan paling sukses lah, bilang sukses di Liga Champions. Tapi ya Bayern juga dengan kekuatan yang ada saat ini, aku pikir tim yang sulit dikalahkan. Jadi kalau kita lihat tadi peluang Madrid cukup besar, tapi melihat leg pertama ini itu sudah menurun menurut saya untuk menjadi mengejar trofi Liga Champions musim ini. Nah, lantas siapa aja sebenarnya yang menjadi kandidat juara-juara baru selain Arsenal? Nah, ini dia nih. Nah, menarik ini nih. dia koleksi trofinya. Real Madrid boleh dikatakan paling banyak meraih gelar Liga Champions, 15 ya. Ya, 15. Bayern Munich ada 6. Liverpool 6 juga. Barcelona 5. PSG 1. Lalu sisanya Sporting CP, Arsenal, dan Atletico Madrid belum pernah meraih trofi Liga Champions. Apakah mereka berpeluang untuk menjadi juara baru? Sangat berpeluang karena memang Atletico juga saat ini ada di atas angin. Mereka unggul 2-0 atas Barcelona, sementara Arsenal juga masih unggul 1-0 atas Sporting CP. Jadi kita berharap apakah karena di juara baru atau enggak, ya kita akan menunggu hasilnya pada malam ini. Karena akan berpengaruh sekali. Karena Arsenal masih main, Atletico masih main, Barcelona masih main, Sporting masih main. Jadi kita lihat aja nanti. Oke, nanti kita akan update lagi tentunya. Mungkin Bro Margo nanti mau begadang, jangan lupa kontak saya biar kita bisa begadang. Boleh, Mai. Boleh sekali. Oke, terima kasih Bro Margo untuk gocekannya hari ini. Kita nantikan gocekan-gocekan seru lainnya ya. Makasih, Mai. Thank you. Kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.